tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi. Saya Adel Setiawan. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Salah satu pasal nih yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Rupanya orang ini semakin hari semakin berani yang menyerang KDM. Pada awalnya saya membiarkannya, tapi karena ini sudah berlebihan, tentunya saya perlu menanggapinya pula. Baiklah sahabat, berikut adalah tanggapan saya atas laporan yang telah diajukan oleh Saudara Adel ke Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa Gubernur Jawa Barat telah melanggar pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini saya ingin menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan sangat menyesatkan. Di mana pasal yang disangkakan yakni pasal 76H yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa atau kekerasan yang mengancam keselamatan. Sementara program yang dijalankan KDM adalah penguatan pendidikan karakter yang dirancang secara khusus untuk menyelamatkan generasi muda kita dari perilaku menyimpang seperti tawuran, kecanduan game, hingga membangkang terhadap orang tua dan guru. Program ini adalah bentuk ikhtiar sosial dan moral, bukan bentuk pelibatan militer atau kekerasan sebagaimana yang dituduhkan. Menggunakan pasal 76H sebagai dasar laporan hukum sama artinya dengan menuduh Gubernur Jawa Barat telah melakukan militerisasi terhadap anak-anak yang mengancam keselamatan jiwa anak. Ini tentunya tuduhan yang berat, serius, dan penuh insinuasi. Tuduhan ini bukan hanya keliru secara hukum, tapi juga mengandung unsur pencemaran nama baik dan fitnah institusional, serta tidak sejalan dengan azas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Tuduhan pelibatan militer dan kekerasan pada anak sebagaimana dimaksud pasal 76H adalah penggiringan opini publik, seolah KDM telah memperalat anak-anak secara tidak manusiawi. Padahal seluruh kegiatan berlangsung dalam semangat pembinaan, disiplin, dan kasih sayang, terbuka, tanpa unsur kekerasan sedikitpun, bahkan dilaksanakan atas persetujuan izin dari orang tua dan guru atau pihak sekolah. Dengan dilaporkannya KDM ke Bareskrim, kiranya KDM dapat menggunakan hak hukumnya terhadap pihak-pihak yang secara sadar dan sistematis telah menyebarkan tuduhan palsu ini, karena diduga bahwa laporan tersebut diajukan tanpa dasar yang kuat, dengan maksud menjatuhkan reputasi dan memutarbalikan fakta. Maka, dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan tadi, kiranya KDM dapat mempertimbangkan pelaporan balik dengan pasal 220 KUHP tentang pengaduan palsu dan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Saya sebagai bagian dari warga Jawa Barat yang baik, tentunya menghormati setiap warga negara yang ingin mencari keadilan melalui jalur hukum. Namun hukum juga menuntut iktikad baik, tanggung jawab, dan moral. Tidak ada satupun hukum yang dapat dijadikan alat untuk memfitnah atau menjatuhkan karakter seseorang secara semena-mena. Untuk itu, kepada Bareskrim Polri atas laporan terhadap KDM ini, kiranya dapat menilainya secara objektif. Apakah laporan itu benar-benar memenuhi unsur pidana atau justru malah sebaliknya telah memfitnah dan mencemarkan nama baik? Dan kami pun percaya selama ini Gubernur Jawa Barat selalu terbuka untuk membuka ruang dialog dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Namun jika ada fitnah dan pencemaran nama baik, sebaiknya KDM tidak diam demi menjaga martabat, jabatan, tanggung jawab terhadap publik dan kebenaran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Yang pertama ya, saya ingin menanggapi tentang acara debat tentang kebijakan Pak Deddy Mulyadi ya, memasukkan anak-anak nakal ke Dodik ya, ataupun kalau kata orang ke barak ya, ke barak tentara katanya ya. Satu hal, kalau kita lihat program ini ya diselenggarakan di awal tahun 2025, ini belum ada anggarannya nih, belum dianggarkan. Ini pasti ini pakai dana pribadi beliau ya. Kalau pakai dana pribadi beliau ya yakin saya pasti ada ya, karena kalau orang maju gubernur habis miliar ya, kalau Pak Deddy tidak ya. Jadi yang miliar-miliar itu dimainkan sekarang saat jadi gubernur ya, bukan pada saat nyalon ya. Karena orang lain habis-habisan ya untuk jadi gubernur, keluar miliar-miliar itu, kalau Pak Deddy sekarang dikeluarkannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tergelitik hati saya ya masalah ucapan dari Pak Adel nih ya, yang kontra sama kegiatan beliau. Dia menyampaikan bahwa kegiatan itu hanya mengakomodir keinginan
gubernur dan orang tua. Nah, tidak mengakomodir keinginan anak. Ini anak nakal, bos. Ya bukan anak-anak yang biasa. Anak nakal itu maunya bolos, ya, maunya tawuran, ya, maunya gangguin cewek-cewek. Itu, ya, maunya tidak kerjakan PR, ya, maunya ngelawan sama guru, ngelawan sama orang tuanya, maunya dan lain-lain, ya. Nih, borokokok itu anak nakal itu. Jadi harus dirubah supaya dia mencintai dirinya, keluarga dan bangsanya. Ya, dan saya sekarang berada di kebun, ya, di kebun, dan ini ada kolam ikan. Ya, kolam ikan ini adalah untuk ketahanan pangan, ya, dalam melaksanakan kegiatan saya di kebun, ya. Ini setelah ini saya akan melanjutkan kegiatan penyiapan lahan untuk tanam jagung, ya. Ini saya nih melaksanakan program Pak Prabowo tanpa APBN. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba melaporkan masalah ini ke Kemendagri. Masih ingat nggak dengan sinetron Tersanjung dulu? Episodenya itu berlipat-lipat. Terus episodenya tuh nggak habis-habis. Nah ini juga nih episode Adele. Episode Adele tak kodel-kodel. Setelah melaporkan ke Komnas HAM, diabaikan, dicuekan, terus ke Bareskrim, malah laporannya ditolak. Selanjutnya dia akan melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Mendagri, gitu. Nah terus dia juga nyepil Menteri Pendidikan. Ulah kena sarua Gerindra cenah atuh euy. Diantepkeun wae Deddy Mulyadi mawa karep sorangan teh tentang pendidikan barak militer cenah gitu. Terus dalam wawancara tersebut juga, apakah ini ada muatan politisnya? Enggak katanya. Oh enggak, ini betul-betul murni karena bla 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 gitu. Kan kita tahu sendiri siapa Adele, latar belakang politiknya dari apa, terus punya kepentingan apa. Dan satu lagi catatan, ari sia teh lain urang Jawa Barat kehed atuh make nguruskeun ngaririweuh urang Jawa Barat. Urus we tuh gubernur maneh nu aya di Jakarta. Aduh ampun, ini hayang kumaha aing ka maneh nya Adele. Kabeh urang Jawa Barat teh hayang mekprek ke maneh teh yeuh. Tapi caranya jangan pakai militer. Oke. Polisi aja nggak mau karena polisi tahu itu nggak ada dasar hukumnya, bukan. Lalu harus pakai cara apa, Pak Adel Setiawan? Pakai bilang polisi aja nggak tahu, apalagi elu. Udah serahin aja ke Kang Deddy Mulyadi. Ini kan udah merupakan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Udah lu jangan terlalu banyak ngeritik. Tangkap KDM Kang Deddy Mulyadi karena tindakannya telah membuat resah untuk Bapak Presiden Bapak Prabowo dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian. Saya harap tangkap KDM Kang Deddy Mulyadi karena tindakannya telah membuat resah. Tangkap Kang Deddy, setelah ditangkap bawa ke Jawa Timur, ganti menjadi Gubernur Jawa Timur, dan Bukoviva pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Aduh, kita bapak aing makin gagal aja. Kita sepun kalau loreng kita, komodik bapak aing teh ya keresep iya barak militer. Oke Pak, balangor deh. Anu balangor masukin we Pak Deddy ke barak militer ya. Siap, atur nuhun Pak Irwannya. Jakarta beri subsidi Trans Jabodetabek, netizen sindir Deddy Mulyadi. Pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung kembali menarik perhatian publik dengan kebijakan subsidi transportasi. Subsidi sebesar 11.500 per penumpang diberikan untuk layanan Trans Jabodetabek demi menekan tarif dari semestinya 15.000
Rp100.000 menjadi lebih terjangkau. Dengan adanya subsidi dari Jakarta, maka setiap penumpang Trans Jabodetabek, kebijakan ini pun menuai banyak pujian dari warga Jakarta. Namun tak sedikit pula warganet yang mempertanyakan beban anggaran yang harus ditanggung Jakarta, terutama ketika layanan tersebut menjangkau wilayah luar seperti Bogor. Komentar pun bermunculan di media sosial, terutama di kolom unggahan akun Instagram @jakartainfo yang membandingkan Pramono dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau akrab disapa KDM, Kang Deddy Mulyadi. Sejumlah netizen menyayangkan minimnya peran pemerintah daerah lain dalam pembiayaan layanan yang juga dirasakan manfaatnya oleh warga luar Jakarta. Awas ada warga Jawa Barat yang gak tahu diri menghina-hina Jakarta. KDM terbaik tetapi masih numpang subsidi dari Jakarta, tulis akun netizen. Tak hanya itu, sebagian mempertanyakan mengapa Pemprov Jakarta harus menanggung seluruh operasional layanan lintas daerah sementara wilayah seperti Bogor dan Depok juga menikmati layanannya. Kota sebelah ikut bantu subsidinya enggak ya? Kalau enggak, dibikin skema patungan bisa atau tidak. Misal rute Jakarta Bogor, ya Jakarta bayarin di wilayah Jakarta, Bogor bayarin pas bus masuk wilayahnya, tulis akun netizen lainnya. Beban banget buat Jakarta, gimana sih gubernur atau wali kota sebelah, masa Jakarta terus yang nanggung, timpal akun netizen. Komentar-komentar ini menunjukkan meningkatnya kesadaran publik akan keadilan fiskal antar wilayah, terutama dalam skema layanan publik seperti transportasi massal. Sebelumnya Pemprov Jakarta telah meresmikan rute Transjakarta P11 Blok M Bogor pada Kamis 5 Juni 2025. Rute ini menjadi bagian dari ekspansi koridor ke-14 Transjakarta dan merupakan bagian dari integrasi layanan antar wilayah di Jabodetabek.